siang, Bu. Senang sekali senang kita bisa bertemu lagi meskipun melalui virtual. Untuk siang hari ini agenda kita akan melakukan observasi terhadap praktek coaching gitu ya. Untuk sesi pertama ini saya akan berperan sebagai pengamat. Nanti antara Pak Andika dan Bu Dewi akan melakukan praktik coaching. Yang pertama ingin saya tanyakan, dari berdua, Bu Dewi dan Pak Andika, nanti siapa yang akan berperan sebagai coach dan siapa yang akan menjadi coaching? Ya. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Desti. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada siang hari ini, saya dan Pak Andika akan mempraktikkan coaching. Yang jadi coach di sini saya, Ibu Dewi Puspitasari, dan sebagai coachingnya adalah Pak Prasetya Andika Wijaya. Baik, saya akan menyampaikan sebentar Bu tentang rubrik penilaiannya yang akan nanti saya gunakan sebagai dasar dari observasi saya, gitu. Jadi nanti saya akan mengobservasi kegiatan dari pra-supervisi, kemudian waktu pelaksanaan coaching dan pasca coaching. Untuk itu nanti ada 3 elemen yang akan saya laksanakan. Ada yang beberapa itu tidak dilakukan, berarti nanti nilainya paling rendah, kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, itu yang di tengah, dan yang nilainya tinggi sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu untuk berikutnya. Baiklah, ada yang ingin didiskusikan dari rubrik ini? Bu Dewi atau Pak Prasetya Andika? Ya, sudah, Bu. Cukup jelas, oke. Kemudian dari praktek ini nanti Bu Dewi sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan ya Bu? Kompetensi yang akan dikembangkan adalah saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kasus Pak Andika. Baik, lalu bagian dari kompetensi mana yang ingin diobservasi lebih spesifik? Saya lebih spesifik ke memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach ini menemukan jawaban atas pertanyaan atau atas masalah yang dia miliki. Kalau begitu Ibu, apa indikator ketercapaiannya nanti? Indikatornya tentu saja coach menemukan solusi atas kesulitan yang dia miliki, sehingga dari solusi yang dia miliki ini dia bisa melakukan aksi nyata ke kehidupannya. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan coachingnya siang hari ini. Silahkan dilaksanakan coaching Bu Dewi dan Pak Andika sebagai coach dan coaching. Ya, terima kasih Bu Desti. Ya, Selamat siang Pak Andika. Selamat siang Bu Dewi. Ya, hari ini kita akan praktik coach dan coaching Pak. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kabar Bapak hari ini bagaimana? Baik-baik saja kah? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ibu Dewi gimana Bu? Saya juga baik Pak, terima kasih untuk menanyakan balik. Sepertinya Bapak memiliki persoalan yang ingin kita bahas, kalau boleh tahu apa ini Pak? Iya Bu, dalam beberapa waktu ini saya mengampu kelas 6 ini Bu, sering beberapa kali itu mengalami kendala ini dalam hal minat baca anak Bu, dan juga antusiasme dalam pembelajaran. Padahal kelas 6 ini kan sudah mendekati waktu tes ya Bu, udah istilahnya akhir tahun pelajaran. Jadi seringkali saya mengalami kendala di kelas itu, anak-anak itu ketika menghadapi bacaan yang banyak, yang panjang itu mengalami atau kurang antusias Ibu. Seperti itu Ibu.
Berarti seperti trauma ketika lihat literasi yang panjang ya Pak? Iya Bu, jadi sudah ketika ambil contoh ketika menghadapi atau mengerjakan soal yang ada bacaannya panjang, itu anak-anak kayak dari wajahnya udah kelihatan kayak rasa malesnya udah kelihatan. Jadi pengen cepet-cepet menuju ke jawaban. Padahal untuk menemukan jawaban itu tentu saja harus mendalami bacaan yang ada di soal. Seperti itu Bu. Oke. Berarti fokus tujuan obrolan kita adalah meningkatkan minat baca siswa gitu ya Pak ya, terutama Iya, dalam iya betul Bu. membaca soal di sini. Ya, Kalau Bapak lihat nggih kondisi murid saat ini, kenapa sih mereka tidak suka baca gitu? begini Bu, kalau saya berdasarkan pengamatan saya, ini sebenarnya kalau sebenarnya mereka juga suka sebenarnya membaca, namun ketika ambil contoh sebenarnya dalam 1 minggu itu di kelas saya itu rutin berkunjung ke perpustakaan, bahkan minimal dalam 1 minggu itu anak-anak meminjam buku minimal 1 kali, bahkan ada yang sampai 2 kali atau 3 kali lebih seperti itu. Namun kebanyakan yang mereka pinjam itu buku-buku cerita yang bergambar Bu. Ketika misalnya yang meminjam buku ensiklopedi itu hanya anak tertentu saja, atau novel itu sangat jarang sekali. Jadi mereka lebih suka membaca buku-buku yang dengan banyak gambar-gambar seperti itu, Bu. Jadi gambar memicu mereka untuk membuka buku gitu ya, untuk Iya, literasi. Penyebab lain Pak, kira-kira selain banyak gambarnya, apa yang membuat mereka ingin membaca buku tersebut? Ya, mungkin pertama pasti dari cover ya Bu, dari bukunya yang mereka baca, dan mungkin dari teman-temannya yang sudah membaca. Jadi kadang mereka itu tanya ke temannya dulu, menarik nggak bukunya gitu. Kalau temannya bilang menarik, dia pasti yang membaca. Tapi ketika temannya nanti bilang nggak, walaupun dia belum membaca, itu sudah minatnya sudah turun. Padahal dia belum membaca, seperti itu. Faktornya ya antara lain seperti itu, Bu. Itu untuk semua jenis buku pembelajaran atau hanya buku-buku tertentu Pak yang mereka tidak sukai? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Bu, kebanyakan yang mereka tidak suka itu buku-buku yang contohnya kayak seperti novel, dan juga buku-buku yang sedikit sekali ada unsur-unsur gambarnya. Jadi buku yang tebal tetapi isinya tulisan semua. Jadi mereka itu sebenarnya belum membaca tapi sudah menilai dari bukunya, wah kok kayak gini bukunya gitu. Berarti mereka selain tidak ada gambarnya, Ya. takut sama tebal bukunya gitu Iya, nggih? seperti itu Iya. Bu. Kalau Pak Andika nilai nih, Ya. dari 1 sampai 10, siswa di kelas Pak Andika ini yang hobi atau yang suka membaca, suka berliterasi ini ada di poin berapa Pak? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin di poin 7 Bu. Di poin Poin 7, 7. ya. Sebenarnya sudah besar loh Pak, poin 7. Iya, tetapi menurut saya untuk apalagi kita sedang mengejar gerakan meningkatkan gerakan literasi ya, itu menurut saya nilai 7 itu belum maksimal bagi anak-anak di kelas saya. Iya, Bu. Terus mungkin tidak mencapai ke nilai ideal itu, ke nilai 10. Terus apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa melampaui nilai itu? Kalau melihat potensi dari anak-anak nih Bu, kalau misalnya untuk nilai 9 katakanlah, itu saya yakin sangat bisa Bu, karena sebenarnya mereka itu punya potensi, namun banyak sekali faktor-faktor yang membuat mereka itu
kurang berminat dalam baca. Contohnya ini Bu, tadi mungkin saya bisa menambahkan, sekarang mereka kan lebih mudah mengakses sesuatu kan melalui Google, melalui internet ya. Jadi itulah yang menyebabkan mereka itu ingin serba instan. Jadi ketika mendapat bacaan yang banyak, mereka itu cenderung wah ada yang praktis ya, seperti dalam mindset mereka Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Berarti mereka lebih suka buka apa ya namanya ya, review dari buku Iya, itu gitu ya Pak iya ya, betul sekali Bu. sisi buku gitu ya. Sama Bu, ketika saya minta untuk mereka menuliskan apa namanya kayak resensi buku itu, mereka langsung jujuk di belakang Bu, langsung ambil di kesimpulan. Jadi, biasanya kan ada contoh dalam salah satu buku mungkin di belakangnya sudah ada kesimpulan seperti itu. Jadi mereka langsung ambil di belakang tanpa membaca keseluruhan seperti itu. Terus kemudian Pak, kira-kira Pak Andika punya enggak model pembelajaran atau strategi pembelajaran untuk apa ya, untuk melewati hambatan itu gitu? Iya Bu, kalau yang sudah pernah saya laksanakan itu saya gunakan strategi, contohnya kayak snowball throwing seperti itu. Kemudian saya gunakan juga kuis Bu, jadi kuis benar salah seperti itu. Sebenarnya itu juga sudah mampu untuk meningkatkan daya minat baca mereka, namun saya belum menemukan yang lebih dari itu, jadi bisa supaya lebih optimal seperti itu. Dengan 2 sistem itu ya Pak ya? Ya, contohnya tadi Bu. Dan kuis. Terus kemudian jika kedua model ini Pak dianggap kurang mampu mengatasi, Bapak punya solusi lain enggak? Mungkin ya Bu, yang menurut saya itu saya ingin memadukan pembelajaran itu supaya meningkatkan literasi tadi dengan berupa menghasilkan karya. Jadi anak-anak dari buku yang telah mereka baca harus menghasilkan sebuah produk seperti itu. Entah itu berupa komik atau diwujudkan dalam sebuah sinopsis atau poster dan lain-lain. Kemudian untuk mewujudkan ini Pak, strategi pembelajaran Bapak, kemudian ada model-model yang seperti itu, Bapak perlu bantuan pihak lain enggak? Ya Bu, tentu saja saya juga membutuhkan bantuan dari yang utama juga rekan guru, rekan sejawat, dan juga khususnya ini ada juga petugas lab komputer, karena ini begini Bu, saya punya pandangan pengen, apalagi anak-anak ini sudah saya ajarkan bagaimana menggunakan Canva. Nah ini ketika nanti menggunakan fasilitas sekolah berupa Chromebook, itu harapannya nanti bisa anak-anak membuat sebuah karya dari Canva melalui Chromebook itu. Kan Chromebook juga aksesnya juga gratis nih gitu. Gitu nggih Pak nggih. Ya. Terus kemudian ketika hal tersebut dilakukan, kira-kira Bapak bisa membayangkan enggak hambatan apa yang akan menghadang saya di depan nanti gitu? Ya sudah Bu, tentu saja hal-hal yang tentu saja nanti bisa menjadi kendala, salah satunya adalah satu, mungkin jumlah Chromebook yang terbatas, dan juga salah satunya nanti kerjasama, kolaborasi antara siswa satu dengan yang lain, karena ini tentu saja tidak bisa, selain saya ingin menumbuhkan daya baca, tetapi saya juga ingin menumbuhkan kerjasama dalam setiap anak. Jadi setidaknya nanti saya bentuk kelompok seperti itu Bu. Ya nanti kendalanya dalam kelompok itu mungkin. Terus kemudian solusi untuk kendala itu, Bapak sudah punya ancang-ancang tidak itu untuk kendala yang akan dihadapi? Ya, untuk keterbatasan berupa fasilitas tadi ya Bu ya,
Ya. Karena saya juga mengamati anak-anak ini hampir satu kelas ini sudah punya gadget, punya HP sendiri, jadi saya optimalkan itu daripada untuk nanti digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, maka saya ajak anak-anak untuk menggunakan Canva itu, menggunakan HP masing-masing, seperti itu, Bu. Terus kemudian Pak, pernah Mbak Bapak nyoba ini atau ini baru mau pertama kali dilakukan gitu? Untuk khususnya menggunakan Canva ini, Bu, atau menggunakan membuat sebuah karya kayak komik dan lain-lain itu sudah pernah, Bu, tetapi untuk istilahnya mewujudkan karya dari sebuah buku, istilahnya mengubah dari bacaan menjadi sebuah produk ini yang belum. Kalau sebelum-sebelumnya adalah dari materi pelajaran, misalnya materi pelajaran tentang pubertas, jadi mereka membuat poster, membuat seperti itu. Nah, kalau yang ini belum, untuk yang mengungkapkan isi buku dalam sebuah produk ini yang belum, Bu. Jadi sebenarnya dari permasalahan Bapak ini, Bapak sudah memiliki beberapa persiapan untuk menghadapi kesulitan yang ada, ya kan Pak? Kalau Iya, Bu. bisa menyimpulkan dari obrolan kita tadi, Pak, berarti Bapak ini permasalahannya adalah apa Pak permasalahannya, Pak? Permasalahannya tadi kan di minat baca anak-anak, nggih. Nah, Meningkatkan minat baca iya, anak. meningkatkan minat baca anak tadi. Kemudian strateginya yang ingin digunakan? Nah, ingin saya menggunakan pengaplikasian atau istilahnya apa ya, menghubungkan dengan IT sehingga bisa menumbuhkan daya kreativitas anak. Akhirnya nanti jangka panjangnya adalah menumbuhkan daya baca anak-anak, Bu. Karena bisa membuat sebuah kreasi dari apa yang mereka baca. Ya, berarti Bapak sebenarnya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Bapak yang mengenai minat baca siswa Bu. tersebut. Ada tambahan lain nggak, Pak? Tidak sih, Bu. Mungkin itu ingin saya coba dulu ya, Bu, ya, untuk saya implementasikan dulu. Ya, apa yang Bapak solusikan ini, Bapak cetuskan ini menurut saya juga masukan untuk saya, karena menurut saya juga susah kalau suruh baca. Saya juga akan ingin mencoba solusi yang Bapak berikan. Terima kasih juga loh Pak atas masukan ya, inspirasi untuk saya. Terima kasih, Bu. Ini saya juga istilahnya saya ternyata bisa menumbuhkan ide di apa yang sebenarnya saya sudah pernah praktekkan, tetapi berkat obrolan dengan Ibu ini saya membuka wawasan saya. Oh, ternyata bisa juga nih dicoba seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Andika untuk obrolan kasih, kita. Sepertinya harus kita tutup sampai di sini karena masih ada tugas lain yang menunggu. Ya, terima kasih ya, Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Yang dilakukan Bu Dewi terhadap Pak Andika, saya lihat tadi suasananya sudah enak gitu ya, nggak kaku gitu. Jadi Pak Andika juga bisa bercerita sampai akar-akarnya sudah tidak tahu gitu. Nah, tadi menurut Bu Dewi, bagaimana praktik coachingnya? Apakah tadi dari praktik tersebut sudah ada indikator dari apa yang ingin dicapai tadi? Tadi saya menyampaikan bahwa indikator yang utama yang ingin saya sampaikan adalah memberikan pertanyaan yang tertutup untuk Pak Andika. Pak Andika sudah menemukan solusi, berarti secara indikator saya sudah mencapai itu. Cuman masih perlu perbaikan supaya
saya bisa menjadi coach yang lebih baik dari yang saat ini. Gitu. Ya, ya Bu, saya juga sependapat tadi saya mengikuti proses coachingnya, Bu Dewi sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Andika itu secara sadar atau tidak sadar tuh menggali dirinya sendiri. Sampai terakhir tadi juga sudah disimpulkan oleh Pak Andika bahwa wah ternyata iya ya saya menemukan solusi ini dan itu berarti salah satu indikator yang tadi Bu Dewi sampaikan dan maksudnya tercapai. Ada juga Bu Dewi, tadi saya lihat Bu Dewi juga sudah baik sekali ya dengan mitra bicaranya, sudah berkonsentrasi dan fokus penuh terhadap permasalahannya Pak Andika, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sehingga Pak Andika bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Dan juga Bu Dewi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kalau saya lihat tadi sudah ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksinya apa, dan disertai yang terakhir dengan tanggung jawab atas rencana aksi itu, apa yang akan dilakukan Pak Andika. Tadi sudah dilaksanakan semua. Nah, sekarang Bu, menurut Bu Dewi, ke depannya nanti kira-kira ada kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi Bu? Kalau menurut saya, Bu, saya tetap masih ingin menggali potensi saya untuk menjadi coach yang baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengenal lagi, lebih berbobot lagi, sehingga yang saya tanya ini, si coach ini merasa nyaman, lebih terbuka gitu, dan tidak kaku ketika kita bercakap-cakap bersama seperti itu. Mantap Bu Dewi. Padahal hari ini sudah berhasil ya, tapi ingin berkembang lagi. Mantap sekali. Saya juga jadi terinspirasi ini nanti. Terima kasih Bu Dewi. Pak Andika, saya siap menjadi pengamat lagi ketika nanti kapan-kapan akan melaksanakan coaching lagi dan diperlukan, siap sekali, tinggal WA aja ya Bu, siap bergabung saya. Terima kasih untuk percakapan coaching hari ini, saya sangat menikmatinya, juga ikut belajar di situ. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih Bu Dewi, Pak Andika, sehat selalu. Ya, sama-sama Lancar Bu. puasanya. Ya. Terima kasih Bu Desti.